Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mengenal istilah-istilah penting dalam ilmu hadis. Ini penting banget buat kita yang lagi belajar ulumul hadis, terutama buat kamu mahasiswa semester 2. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu istilah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ada banyak istilah yang dipakai para ulama. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya adalah simbol-simbol khusus yang disepakati bersama oleh para ulama ahli hadis secara terminologi. Fungsinya untuk mengidentifikasi masalah dalam hadis dan memudahkan pembahasan. Jadi, kita bisa memahami ilmu hadis dengan cara yang lebih simpel dan gak ribet. Selanjutnya, kita harus mengetahui istilah dalam periwayatan hadis. Ada 3 istilah utama yang sering muncul dalam periwayatan hadis. Yang pertama, sanad. Sanad itu adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman. Secara sederhana, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang saling menyambung dari satu orang ke orang lain sampai akhirnya sampai ke matan hadis. Yang kedua, matan. Matan adalah isi atau materi dari hadis itu sendiri. Jadi, matan adalah berita atau ajaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perawi atau mukharij. Ini adalah orang yang menyebutkan atau menuliskan hadis dalam kitabnya lengkap dengan sanadnya. Contohnya, kayak kita lihat di kitab Sahih Bukhari atau Muslim. Itu para mukharij yang menyusun hadis-hadisnya dengan sanad yang lengkap. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang seru, yaitu lambang atau kata-kata khusus yang sering muncul dalam periwayatan hadis. Kalau teman-teman buka kitab hadis, sering nemu kata-kata seperti ini, sami'tu atau hadasana, artinya aku mendengar atau telah menceritakan kepada kami. Ini disebut metode asma. Metode ini adalah cara paling kuat dan terpercaya dalam periwayatan hadis. Seperti halnya gurunya membaca hadis dengan jelas dan kemudian muridnya menyimak langsung. Bayangin kayak kita di kelas, dosennya membaca dan kita semua mendengarkan sambil menyatat. Selanjutnya, akhbaroni atau akhbarona, artinya telah mengabarkan kepadaku atau kepada kami. Ini pakai metode al-qiraah. Di sini, murid yang membaca hadis di hadapan gurunya. Lalu, guru akan mengoreksi kalau ada salah dan mengiyakan kalau benar. Jadi, metode ini kayak diskusi aktif. Muridnya yang tampil membaca dan gurunya jadi pembimbingnya. Kemudian, anba'ani atau anba'ana, artinya telah memberitahuku atau memberitahu kami. Ini menggunakan metode ijazah. Ijazah itu adalah izin khusus dari guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis. Kadang gurunya udah tua atau nggak bisa baca panjang-panjang. Jadi beliau cukup bilang, "Saya izinkan kamu meriwayatkan hadis ini dariku." Ini kayak sertifikat resmi dalam dunia hadis. Yang selanjutnya ada qolali atau zakaroli, artinya berkata kepadaku atau menyebut kepadaku. Ini disebut sama al-muzakkaroh, yaitu mendengar dalam konteks diskusi atau ngobrol santai. Jadi bukan pengajaran resmi dan biasanya kedua belah pihak, guru dan murid, tidak dalam keadaan siap meriwayatkan. Contohnya, kayak kita ngobrol bareng ustadz, terus beliau nyebut salah satu hadis pas lagi cerita-cerita. Yang selanjutnya, an. Ini disebut hadis mu'an'anah, artinya hadis yang diriwayatkan
dengan menggunakan kata dari. Misalnya, dari fulan, boleh diterima asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu yang pertama, perawinya bukan tukang menyembunyikan sumber atau mudallis. Yang kedua, dan ada kemungkinan dia pernah bertemu langsung dengan gurunya. Jadi, walaupun kata dari itu kelihatannya simpel, tapi ulama sangat hati-hati dalam menilai validitasnya. Kemudian, gelar kepakaran dalam ilmu hadis. Dalam dunia hadis, ada gelar-gelar khusus yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang. Yuk kita kenal satu persatu. Yang pertama, Amirul Mukminin fil hadis. Ini adalah gelar paling tinggi yang hanya diberikan kepada penghafal hadis yang luar biasa, yang menguasai riwayah dan dirayah, dan juga dihormati para ulama sebagai imam atau raja hadis. Yang kedua, Al-Hakim, yaitu gelar untuk al-hadis yang menguasai seluruh persoalan hadis, baik matan maupun sanad, serta tahu keadaan para perawi. Yang ketiga, Al-Hujjah, selevel di atas. Dia punya hafalan mencapai 300.000 hadis dan paham banget isinya, seperti sanad serta biografi perawinya. Yang selanjutnya Al-Hafidz, yaitu ahli hadis yang hafal minimal 100.000 hadis, paham matan dan sanad, dan bisa menilai kualitas perawi dengan ilmu jarh dan ta'dil. Yang selanjutnya Al-Muhaddis, atau sudah lebih tinggi, yaitu orang ini paham sanad, ilat, dan kitab-kitab hadis besar, serta sudah mendikte minimal 20.000 hadis. Yang selanjutnya Al-Musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya, meski dia belum tentu menguasai sanad tersebut secara detail. Yang selanjutnya Thalib al-Hadis, yaitu gelar paling awal diberikan untuk orang yang baru mulai belajar al-hadis. Selanjutnya, Tobaqot dan generasi perawi hadis. Apa itu Tobaqot? Tobaqot artinya kelompok orang yang hidup di zaman yang sama atau sebaya dalam ilmu hadis dan menerima hadis dari guru yang sama. Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada 12 Tobaqot atau lapisan perawi hadis yang dimulai dari zaman sahabat sampai masa akhir periwayatan. Berikut garis besarnya. Yang pertama, sahabat senior. Yang kedua, sahabat junior. Yang ketiga, tabi'in senior. Yang keempat, tabi'in pertengahan. Yang kelima, tabi'in junior. Yang keenam, tabi'ut tabi'in senior. Yang ketujuh, tabi'ut tabi'in pertengahan. Yang kedelapan, tabi'ut tabi'in junior. Yang kesembilan, murid senior tabi'ut tabi'in. Yang kesepuluh, murid pertengahan tabi'ut tabi'in. Yang kesebelas, murid junior tabi'ut tabi'in. Dan yang terakhir, yaitu perawi terakhir sebelum penulisan hadis dibukukan. Setiap generasi punya peran penting dalam menjaga keaslian dan kesinambungan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita harus mengetahui siapa itu sahabat dan siapa itu tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beragama Islam dan wafat dalam Islam, walaupun sempat murtad di tengah jalan. Menurut sebagian ulama, jumlahnya sekitar 100.000 orang, dan menurut Abu Zur'ah Ar-Razi mencapai 114.000 sahabat. Kemudian tabi'in. Tabi'in yaitu orang Islam yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi secara langsung. Jumlah tabi'in tidak terhitung banyaknya karena menyebar ke berbagai wilayah Islam. Gimana teman-teman?
Sekarang kita udah kenal berbagai istilah penting dalam ilmu hadis, dari metode periwayatan, gelar para pakar, sampai ke generasi perawinya. Ilmu hadis itu luar biasa sistematis, dan ini yang bikin warisan Nabi tetap terjaga sampai hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.